Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih mengizinkan kita untuk bersama-sama melaksanakan ibadah puasa, yang mana ini merupakan kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengizinkan kita semua, Allah membimbing kita, sehingga pada hari ini kita masih dalam kondisi menahan haus dan lapar untuk membuktikan kalau kita ini adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Salam dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sahabat peci dimanapun saja berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang zakat fitrah, yang mana sudah menjadi sebuah rutinitas setiap menjelang akhir Ramadan. Kaum muslimin pasti diberikan atau dituntut untuk melaksanakan zakat fitrah. Nah, dalam pembahasan ini kami ingin menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, pengertian zakat fitrah itu apa? Kemudian wajibnya zakat fitrah, apa dalilnya? Kemudian apa kriteria mampu seseorang itu berzakat fitrah? Dan berapa ukuran dari zakat fitrah? Dan kepada siapa zakat fitrah itu diberikan? Nah, kita masuk yang pertama, yaitu pengertian zakat fitrah. Maka di dalam kitab fikih, yaitu kitab Mu'jam Lughah Al-Fuqaha, ini membuat definisi zakat fitrah. Zakat fitri atau zakatul fitri hiya infaqu miqdaru ma'lum an kulli fardin muslimin yu'iluhu kila salatin idul fitri fi musarifa muayyanah. Zakat fitrah adalah menginfakkan kadar tertentu dari harta bagi setiap muslim dan orang-orang yang menjadi tanggungannya sebelum sholat Idul Fitri kepada pihak-pihak tertentu atau mustahik zakat. Jadi kalau secara ringkasnya zakat fitrah adalah yaitu mengeluarkan atau menginfakkan dengan kadar tertentu bagi setiap individu keluarganya atau individu diri dengan jumlah tertentu kepada orang-orang tertentu. Kemudian apa hukum dari zakat fitrah ini? Hukum zakat fitrah ini wajib. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Farada Rasulullah SAW zakat al-fitri." Rasulullah telah mewajibkan zakat fitri atau zakat fitrah. Tuhratan lis-shaimi, kesucian bagi orang yang puasa, minal lagwi, dari kelalaian, warrafathi, dari kata-kata kotor, ya, wa tu'matan lil masakin, dan memberi makan kepada fakir miskin. Man addaha qabla shalah, siapa yang menunaikannya sebelum salat Idul Fitri, fahiya zakata makbulah, maka zakatnya diterima. Wa man adaha ba'da sholati fahiya shadaqatan minas shadaqati. Barang siapa yang menunaikannya itu setelah sholat Idul Fitri, maka dia tidak jadi zakat fitrah, tapi jadi sedekah biasa. Maka ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa zakat fitrah itu hukumnya wajib. Wajib ain bagi individu-individu, ya. Nah, makanya dari dalil tadi bahwa jumhur ulama bersepakat bahwa zakat fitrah itu hukumnya wajib. Dan kalau kita ingin mengambil hikmah dari kewajiban zakat fitrah ini, hikmah pertama yaitu sebagai pembersih bagi orang yang telah berpuasa Ramadan 1 bulan penuh. Bisa jadi dalam puasa itu ada mungkin silap, dia berkata kotor, pernah prasangka buruk, maka membersihkan harta melalui zakat fitrah. Yang kedua adalah hikmah memberi makan fakir miskin, yang mana kita tahu bahwa di hari Lebaran itu adalah hari di mana kaum muslimin bersuka cita, kaum muslimin berbahagia,
kaum muslimin bergembira. Maka kalau kita ingin seluruh kaum muslimin bergembira, maka jangan ada lagi yang kita lihat ada orang fakir atau miskin yang bersedih. Kenapa? Karena tidak ada makanan, tidak ada pakaian. Ketika dia mau bertakbir pun tidak mampu mengeluarkan suara yang keras karena dalam kondisi lapar. Maka sebagai seorang mukmin, Allah mewajibkan zakat fitrah untuk memberikan kebahagiaan kepada saudara kita yang miskin. Lalu, karena zakat fitrah ini merupakan ibadah yang tauqifi, yang sudah ditetapkan Allah ketentuannya, kita ingin tahu apa saja kriteria orang yang wajib zakat fitrah. Apakah setiap individu semua zakat fitrah? Tentu kalau jawabannya iya, tapi ada kriteria karena di dalam hukum zakat itu ada tambahan. Kalau di syarat-syarat ibadah yang lain, misalnya Islam, ya kan, Islam baligh, berakal, mampu, ya. Tapi untuk zakat fitrah ini dia Islam kemudian mampu untuk berzakat, karena yang belum baligh pun untuk zakat fitrah tetap diberikan atau dikeluarkan zakat. Nah, kriteria mampu sebagaimana yang disampaikan di dalam kitab fikih dan hadis-hadis Nabi menyebutkan bahwa orang-orang yang mampu untuk berzakat fitrah, sebagaimana hadis dari Nabi SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Sahal bin Hanzalah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man sa'ala wa indahu ma yughnihi fa innama yastaksiru minan nar." Faqalu ya Rasulullah wa ma yughnihi, qala ayyakuna lahu syaba'u yawmin wa laylatin. Barang siapa yang meminta-minta padahal dirinya mempunyai apa yang mencukupinya, maka berarti telah memperbanyak api neraka. Jadi maksudnya siapa yang meminta-minta padahal dia cukup, maka apa yang dia minta itu sebenarnya untuk memperbanyak api neraka dalam dirinya. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang mencukupinya?" Rasulullah SAW bersabda, "Dia mempunyai makan yang mengenyangkan untuk sehari semalam pada saat Idul Fitri." Maka kategori orang yang wajib untuk melakukan zakat dari dalil ini adalah ketika seseorang tersebut di hari Lebaran punya makanan cukup untuk dirinya dan keluarganya, baik itu di malam takbiran atau malam hari raya Idul Fitri sampai hari raya Idul Fitri, maka itu kategori mencukupi. Jadi kalau ada kelebihan dari itu, baru dikeluarkan zakat fitrahnya, baru dihukumnya wajib. Jadi standar wajibnya itu ada, bukan sekedar asal seorang muslim wajib, enggak. Tetapi ketika dia itu punya kelebihan makanan atau punya makanan di malam hari takbiran, lalu di siangnya juga punya makanan untuk dirinya dan keluarganya, maka ada kelebihan dari sana, barulah dia wajib zakat fitrah. Jadi kalau seandainya keluarganya itu ada 10 orang, cuman yang bisa makan tuh 5 orang, akhirnya harusnya makannya 1 piring 1 orang, akhirnya bagi 2 1 piring, maka ini kategori tak mampu. Atau sebaliknya, dia punya 5 orang yang bisa makan 2 atau 3 orang, itu kategori tak mampu. Tetapi kalau semuanya cukup bisa makan, tapi kalau pas-pasan, maka ini juga belum mampu. Kenapa? Dia hanya baru bisa memenuhi kebutuhan dia dan keluarganya. Tapi kalau dia punya makanan untuk keluarganya, dirinya, misalnya 5 orang tadi, sudah tercukupi, lalu ada kelebihan dari sana, dan takarannya cukup, maka baru dia boleh berzakat fitrah. Dan ini juga menjadi menjadi pemahaman ya bagi kaum muslimin
Karena tidak sedikit terkadang ada orang yang memang sangat ingin dia berzakat, tapi kondisi tak mampu, sampai harus meminjam uang, sampai harus mengutang ke sana ke sini. Untuk apa? Selalu dia menyampaikan, tolong berikan saya pinjaman, belikan saya beras, saya ingin berzakat. Justru tidak perlu itu dilakukan. Kalau kita tidak mampu, justru kita menjadi penerima zakatnya, bukan pemberi zakat fitrah. Nah, jadi sahabat peci di mana saja berada, ini perlu kita ketahui. Nah, lalu ketika kita ingin berzakat fitrah, berapa banyak yang harus dikeluarkan? Berapa kilo beraskah? Dan apa saja jenis makanan yang digunakan untuk berzakat fitrah? Maka di dalam kitab fikih, para ulama ini menyebutkan, misalnya dari kalangan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, itu kadarnya adalah 1 sok makanan pokok. 1 sok ya. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, kadar zakat fitrah itu adalah 1/2 sok gandum atau 1 sok untuk bahan makanan selain gandum. 1 sak gitu ya. Nah, dan ini dalam kitab Jami'ul Ahkam. Dan ini sebagaimana di dalam hadis Nabi, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW farada zakatal fitri min Ramadan 'alan nasi sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala kulli hurrin wa 'adihi wa 'abdin ala kulli hurrin wa 'abdin dzakarin aw unsa minal muslimina. Bahwa Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah dari bulan Ramadan atas manusia sebanyak 1 sok dari kurma atau 1 sok dari jawawut, atau setiap orang merdeka dan hamba sahaya laki-laki ataupun perempuan dari kaum muslimin. Jadi 1 sok itu baik laki-laki perempuan, hamba sahaya maupun orang merdeka. Kemudian di dalil yang lain dari Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, kunna nakhruju izkana fina Rasulullah SAW zakat al-fitri an kulli saghirin wa kabirin hurin aw mamlukin so'an min ta'amin aw so'an min aqtin aw so'an min sya'irin aw so'an min tamrin aw so'an min zabib. Dulu kami saat bersama Rasulullah SAW, ada di tengah-tengah kami telah mengeluarkan zakat fitrah dari setiap anak kecil atau orang dewasa, dari setiap orang merdeka dan hamba sahaya. 1 sok makanan, atau 1 sok dari keju, atau 1 sok dari jawawut, atau 1 sok dari kurma, atau 1 sok dari kismis anggur kering. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tentu ketika kita mendengarkan dalil ini, 1 sok itu berapa sebenarnya? Maka di dalam kitab Al-Amwal ya, Al-Amwal menyebutkan 1 sok gandum itu sama dengan 2 kilo 176 gram gandum. Nah, itu dia gandum tuh. Jadi itu takarannya ya, takaran dari gandum. Lalu di dalam pendapat-pendapat yang lain, seperti yang disampaikan oleh dalam kitab fikih Muhammad Yunus ya, Fiqhul Wadih, muzaki mengeluarkan zakat fitrah untuk setiap jiwa sebesar 1 sok beras dan kadarnya adalah 2 kg dan 187,5 gram dalam kitab fikih. Kemudian ada yang juga yang menyampaikan berat 1 sok beras 2,1875 gram beras tersebut dibulatkan menjadi 2,2 kg beras jika dibayarkan 2,5 kg, apakah boleh? Jawabannya boleh dengan niat sedekah untuk kelebihannya yang 300 gram. Nah, jadi kalau sebenarnya
Kalau kita lihat dari dalil bahwa ukuran zakat fitrah ini 2,187 kilogram. Artinya tidak sampai 2,5 kilogram. Lalu kan selama ini di negeri kita memakai 2,5 gram. Maka kita berharap kepada Allah sisanya merupakan bagian sedekah. Memang ada yang memberikan zakat fitrah itu lebih lagi, ada 2,7 dan seterusnya. Namun karena kita ini ingin betul-betul ingin melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka berilah yang terbaik. Nah, jadi setelah kita tahu takaran zakat fitrah yang mau kita keluarkan di akhir bulan Ramadan ini, yang merupakan kewajiban kita, lalu kita menyerahkannya kepada siapa kan? Karena setelah dikumpulkan zakat fitrah ini, kepada siapa kita berikan zakat fitrah ya? Maka ini disampaikan di dalam di dalam dalil Al-Quran, dalam surat Al-Anfal ya, At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wa bil ibnus sabil. Jadi ada zakat fitrah itu atau zakat itu diberikan kepada fakir, miskin, hamba sahaya, orang yang berutang fisabilillah, kemudian anak terlantar atau orang musafir, dan amil zakat. Kemudian yaitu cuman ya ada 8 asnaf. Nah, tapi untuk zakat fitrah Rasulullah SAW bersabda, "Annallaha aftaradu 'alaihim shadaqah fi amwalihim tu'khazu min aghyanihim wa turaddu 'ala fuqaraihim." Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat kepada mereka, zakat pada harta mereka diambil dari harta orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang fakir. Jadi kebanyakan kalau zakat fitrah itu diberikan kepada fakir miskin. Kemudian di dalam hadis tersebut Rasulullah hanya menyebutkan satu golongan penerima zakat ya. Lalu orang bertanya, apakah yang lain tidak? Jadi disebutkan fakir, tetapi yang dimasukkan adalah semuanya 8 asnaf. Jadi 8 asnaf itu sebagaimana dalam dalil hadis Nabi tadi, kami akan ralat lagi Al-Qur'annya, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatun minallahi wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah milik orang-orang fakir, miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya atau mu'allaf. Kemudian hamba yang untuk dimerdekakan. Kemudian orang yang berutang. Kemudian jalan Allah. Dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Ini merupakan kewajiban dari Allah dan Allah Maha mengetahui lagi, Maha bijaksana. Nah, jadi kepada ini kita berikan zakat. Jadi nggak boleh tambah-tambah. Jadi zakat itu hanya diberikan ke 8 asnaf tadi. Jadi nggak boleh ada seorang pengurus zakat lalu berpikir bahwa masjid juga berhak dapat zakat. Masjid itu bukan orang, dia benda, bangunan. Jadi ini ketentuan zakat. Makanya untuk itu ketika kita mengeluarkan zakat, karena zakat ini merupakan syariat dari Allah, maka ketentuan membagi juga harus ikut syariat. Takaran zakat juga harus ikut syariat, dan jenis yang dizakatkan juga harus ikut syariat. Barulah amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mudah-mudahan ketika kita ingin mengeluarkan zakat, maka ikutilah ketentuan syariat. Kalau tidak paham, tanyalah kepada orang yang tahu. Mudah-mudahan zakat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.